Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Rizkon. Aktivitas sehari-hari saya adalah menjadi imam rawatib di salah satu masjid di Komplek Bumi Bintaro Permai, Jakarta Selatan. Kami juga mengelola suatu lembaga yang bernama Rumah Tahfidz Darussalam di kawasan Perigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Bapak Ibu sekalian, kami mempunyai wacana tentang bernegara dan beragama. Di dalam kita bernegara, maka kita kenal dengan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Di dalam beragama, kita kenal dengan pedoman agama kita adalah Al-Quran dan hadis. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana jika kita bernegara di Indonesia, sedangkan di Indonesia ini menganut ideologi Pancasila, dan kita beragama Islam yang menganut pedoman daripada Al-Quran? Apakah kita akan memilih salah satu dari Pancasila atau Al-Quran itu? Maka di sini kita akan bedah bagaimana relevansi Pancasila dengan ajaran-ajaran Al-Quran di dalamnya. Bila kita memikirkan Pancasila, maka di situ kita juga akan memikirkan Al-Quran. Jika kita mendengarkan Pancasila di situ, maka tentunya kita juga mendengarkan Al-Quran di situ. Apabila kita membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila di situ, maka di situ ada nilai-nilai Al-Quran yang kita bicarakan. Bapak Ibu sekalian, mari kita bahas bersama apa-apa yang ada di dalam relevansi antara Pancasila dan juga Al-Quran. Pada sila pertama, kita kenal dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ini sangat relevan sekali dengan ajaran Al-Quran pada surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Sangat relevan sekali dengan ajaran Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti satu tiada duanya, yang berarti satu, tidak ada dua, tidak ada tiga, hanya satu-satunya. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Kita ketahui bersama Bapak Ibu, pada Pancasila sila yang kedua, yaitu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sangat relevan sekali dengan ajaran Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 135. Di situ dinyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawamina bil qisti syuhada, jadilah engkau orang-orang yang benar menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa taala, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak atau kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Allah lebih tahu tentang kemaslahatannya. Di dalam kemanusiaan
di dalam kita bersosial, di dalam kita bermasyarakat, maka hendaklah di situ ada adab-adab yang perlu dijaga. Adab yang perlu dijaga yang pertama adalah tentang keadilan. Maka di situ kita tidak boleh memihak antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Di situ kita rukun, di situ kita guyup, di situ kita menjadi tengah-tengah, tidak memihak tetangga yang satu, tidak memihak tetangga yang lain. Karena dalam ajaran Al-Quran, jadilah penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun yang disaksikan itu adalah keluarga kita sendiri, walaupun kita sendiri yang nanti akan diadili, maka kita bersaksi hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hal-hal yang lain. Itulah ajaran Al-Quran yang relevan dengan sila yang kedua, yaitu keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bapak Ibu sekalian, pada sila yang ketiga dalam Pancasila kita ketahui bersama berbunyi Persatuan Indonesia. Ini sangat relevan sekali dengan ajaran Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'ubaw wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Di dalam persatuan, di dalam negara Indonesia, kita kenal beragam-ragam suku, berbagai bahasa, berbagai budaya, dan lain sebagainya. Itu sangat banyak sekali di dalam negara kita, kesatuan Indonesia. Tapi di dalam banyaknya bahasa, kita satukan menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan. Di dalam banyaknya keragaman budaya, maka kita kenal ada budaya-budaya yang sudah menginternasional, seperti batik, wayang, dan lain sebagainya. Itu dalam rangka kita mengenalkan budaya-budaya kita ke negara-negara yang lain. Maka di dalam budaya-budaya yang ada di Indonesia pun kita disatukan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ini relevan sekali dengan ajaran Al-Quran. Kita itu dijadikan perempuan yang banyak, laki-laki, kemudian kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi kita di situ oleh Allah supaya saling mengenal. Untuk mengenal maka kita harus memakai bahasa persatuan. Tidak mungkin orang yang satu berbahasa Jawa, satu berbahasa Sunda, maka tidak akan ketemu. Maka orang disatukannya ini, saling mengenalkan ini, maka kita harus berbahasa satu ketika berlainan bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Itulah persatuan Indonesia. Di dalam sila keempat kita ketahui bersama, yaitu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat yang berjuta-juta di negeri Indonesia ini, maka di situ akan dikumpulkan supaya menjadi kesepakatan. Maka di situ ada perwakilan. Maka di negara kita ada yang namanya DPR, ada yang namanya DPRD, perwakilan dari daerah-daerah, untuk menyatukan suara masyarakat supaya itu menjadi konstitusi, itu menjadi undang-undang
menjadi sesuatu hukum yang disepakati oleh kita bersama. Maka sangat relevan sekali dengan ajaran Al-Quran surah Asy-Syura yang berbunyi, walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan cara musyawarah. Orang-orang yang mematuhi Tuhan, orang-orang yang mendirikan sholat, maka hendaknya ketika memutuskan sesuatu, lakukanlah dengan musyawarah. Inilah ajaran Al-Quran. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Indah sekali ajaran Al-Quran. Ini sesuai dengan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di situ ada perwakilannya yang nanti akan menjadikan hal-hal yang belum dikerjakan ataupun hal-hal yang akan dikerjakan itu menjadi sesuatu yang disepakati melalui musyawarah. Bapak Ibu sekalian, sila yang terakhir kita ketahui bersama berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang kelima. Ini sangat relevan sekali dengan ajaran Al-Quran yang berbunyi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan, dan memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Bapak Ibu sekalian, pelajaran apa yang bisa kita ambil pada sila kelima? Sila kelima ini poin pokoknya adalah keadilan sosial. Jadi semuanya mengandung keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Maka Allah di sini menyeru di dalam surah An-Nahl ayat 90. Allah menyeru kita untuk berlaku adil. Dengan cara apa? Dengan cara berlaku kebajikan-kebajikan. Dengan cara apa lagi yang lebih spesifik? Memberi bantuan kepada kerabat terdekat. Dari yang terdekat dahulu, yang terdekat, lalu yang lebih jauh, lalu yang lebih jauh lagi, dan seterusnya. Andai kata kita memberikan bantuan kepada yang terdekat terlebih dahulu, maka semua di dekat-dekat kita pasti ada orang yang lebih mampu. Pasti ada orang yang mampu untuk memberikan kepada orang-orang yang lebih dekat. Dan di situ juga tidak boleh kita melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma, kekejian, kemungkaran, permusuhan. Nah, itulah hal-hal yang dilarang untuk supaya kita berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah pelajaran-pelajaran yang diambil dari sila pertama yang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita di dalam berbangsa dan bernegara itu mestilah berketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh kita tidak beragama. Beragamalah dengan agama yang disusun, dengan agama yang dikonsep, yaitu berketuhanan yang Maha Esa. Apabila kita sudah melakukan kelima hal itu, yang itu relevan sekali dengan ajaran Al-Quran, maka insya Allah negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, negeri yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti negeri Sabah yang di situ orang-orangnya penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena berkarakter mulia, berkarakter santun, berkarakter orang-orang yang selalu melakukan kebajikan di dalam kehidupannya. Terima kasih, saya Rizkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.